Oke, gue Michael di sini dan teman gue Rama di sini bakal membahas sebuah fenomena yang terjadi pada perempuan asal Cianjur yang mengalami hamil selama 15 menit. Nah, jadi gue sama si Michael ini akan mendatangkan seorang teman lagi nih yang buat kita tanya-tanyain. Kebetulan dia mengerti tentang ilmu-ilmu. Ini gue lagi ngomongin secara spiritual ya, ilmu spiritual. Nah, nanti gue dan Michael akan mengundang dia. Oke, tunggu ya. Sama teman gue, El dan Mus. Sini kami akan membahas sebuah fenomena di mana ada seorang wanita yang melahirkan dengan masa kandungan atau masa kehamilan cuma 15 menit. Nah, di sini gua sama temen gua akan mengupas tuntas secara medis ataupun non medis. Non medisnya itu secara spiritual ya. Oke, gimana nih, Mus? Kabar lu gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini di rumah aja gitu. Oh, temen gue si El. Jadi apa yang mau ditanyain? Ntar lu udah ngomong dong. Jadi gue sama si El nih, gue bingung nih fenomena yang tiba-tiba 15 menit itu. Tahu kan ada wanita asal Cianjur yang tiba-tiba melahirkan. Nah, yang gue tanya ini, secara medis kan udah dikasih tahu tuh bahwa ada seorang wanita yang emang dia nggak tahu kalau dia tuh hamil. Jadi tiba-tiba dia melahirkan dan menganggap kalau dia itu sebelumnya itu tidak hamil. Nah, yang gue mau tanya ini tuh secara goibnya nih ya, gimana pendapat lu tentang fenomena si wanita ini? Soalnya kan gue juga pernah tuh dahulu pernah dengar ada seorang yang bisa memindahkan janin, ilmu pujon ya. Nah, yang gue tanyain tuh ilmu pujon apakah berkaitan dengan fenomena ini? Menurut lu gimana? Kalau kita bahas masalah ilmu pujon, ilmu pujon ini sebenarnya salah satu ilmu langkah. Pujon ini untuk mempelajarinya sendiri cukup sulit karena biasanya diturunkan dari suatu keluarga tiap generasinya tanpa ada buku atau kitab yang menerangkan bagaimana ilmu ini, cara mempelajarinya bagaimana. Makanya hanya sedikit orang yang benar-benar bisa menguasai ilmu pujon. Ilmu pujon sendiri juga bisa dibilang sebagai ilmu yang pengaplikasiannya sangat rumit karena banyak hal-hal yang harus diperhitungkan dalam penggunaan ilmu ini. Contohnya, syarat-syarat dari ritual pujon ini sendiri, si penerima bayi dan si yang punya jabang bayi ini harus menyapai kata-kata sepakat. Makanya peristiwa hamil yang 15 menit ini sebenarnya amat sulit dikaitkan dengan ilmu pujon karena untuk mengeluarkan ilmu pujon dalam melaksanakan ritual ilmu pujon ini aja harus ada perhitungan matang. Jadi jarang sekali yang namanya bayi ini berpindah bukan ke rahim orang yang targetnya. Jadi bisa dibilang random, nyasar lah. Nyasar ya? Iya, nyasar. Karena pujon ini sekalinya gagal, janin yang gagal ditransfer ini masuknya ke dalam alam gaib. Oh, jadi dia tuh gimana bayinya kondisinya? Dia meninggal atau bayinya, gimana? Yang di dalam kandungannya kan berarti teman besar tuh ibunya tuh. Itu gimana, cuman apanya tuh yang besar? Maksudnya gini deh, misalnya kita sudah melakukan ritual ilmu pujon ini. Bayi sudah ditarik. Tapi ada salah perhitungan. Bayi ini hampir tidak mungkin nyasar ke rahim yang lain. Ya. Nah, bayi ini yang gagal ini biasanya ada beberapa faktor. Yang pertama, ilmu dari dukun ini cukup mumpuni atau tidak. Yang kedua, perhitungannya salah. Dimana kita tahu ada perhitungan weton gitu. Perhitungan weton itu salah. Yang ketiga, si ibu penerima ini memiliki ilmu-ilmu tertentu yang energinya bertentangan dengan ilmu dari pujon ini. Oh, jadi orang yang punya ilmu mau pakai ilmu pujon si
apa namanya yang mau pindahin itu nggak boleh punya ilmu juga tuh. Sebenarnya boleh Wanita yang saja. punya ilmu itu. Sebenarnya boleh aja. Nah, Tetapi yang tidak bertentangan dengan ilmu pujon ini. oh gitu. Nah, yang keempat, bisa jadi si perempuannya ini dia memiliki azimat-azimat tertentu yang energinya berbentrokan dengan ilmu pujon. Makanya jadi gagal. Nah, bayi yang gagal ini hampir tidak mungkin berpindah dalam artian nyasar ke rahim lain. Biasanya bayi yang gagal dia itu mengambang di alam gaib. Dan kalau tidak cepat-cepat diambil atau bisa dikatakan ada mantra untuk mengambilnya lagi, bayi ini akan mati di alam gaib dan tidak akan bisa ditemukan jasad. Jadi di alam gaibnya itu berwujud jasadnya atau rohnya doang? Bayi, jasadnya Bayi. berarti jasadnya Iya. di alam gaib. Iya, Bayi kan dalam otomatis kan dia makhluk hidup kasar. iya, Berpindah ke alam gaib. iya berpindah ke Alam jin. alam jin. Bisa gitu ya? Bisa. Sama halnya dengan pengaplikasian santet. Benda nyata yang ditransfer menggunakan gaib dan kemudian dimunculkan ke target lagi kan. Iya. Nah, pujon ini sendiri bermantra bahasa Jawa kuno atau Jawi. Tapi ada sebagian orang-orang yang mengganti sayur-sayur dari mantra tersebut ke bahasa Oseng. Oseng. Apa tuh Oseng? Osen. Oseng. Nah, Osen ini bahasa Sunda kuno. Artinya? Ya saya kurang paham karena Oseng. saya bukan orang dulu, Oh iya siap. bukan tongseng ya, Osen. Nah, kalau kita bahas pujon ini masih ada atau tidak, sebenarnya masih banyak orang-orang yang dibilang mampu melakukannya. Tetapi pada nyatanya ilmu pujon ini salah satu ilmu yang langka, amat sangat langka. Alasannya? Alasannya ya tadi saya sudah sebutkan bahwa penurunan ilmu ini tidak berupa kitab, tapi berupa ajaran-ajaran atau ritual-ritual atau rahasia keluarga yang diturunkan turun-temurun. Jadi tidak ada kitabnya. Apalagi kita kan belajar ibarat ilmu pujon ini termasuk ilmu gaib. Ilmu yang tidak kasat mata. Beda dengan ilmu kasat mata. Ya, kurang lebihnya ilmu pujon ini pada intinya ilmu yang biasa digunakan pada orang dari zaman dahulu untuk mentransfer janin. Nah, biasanya nih syarat paling utamanya ada itu. Yang pertama, orang kedua belah pihak ini bersepakat. Yang pihak pertama menginginkan janinnya, pihak kedua tidak menginginkan janinnya. Jadi ada kata sepakat di sini. Berarti nggak sepakat dong? Sepakat. Yang pertama menginginkan janin. Yang kedua tidak menginginkan janin yang ia kandung. Oh iya. Ya, jadi tidak sepakat di sini. Nah, kenapa bisa dipindahkan? Ya, secara logika sih mungkin tidak mungkin. Tapi di sini kan pasti ada penggunaan makhluk-makhluk yang tak kasat mata dalam proses pemindahannya itu. Jadi apa menurut ya secara spiritual ya saya jelaskan seperti itu. Yang saya tahu secara pribadi seperti itu. Tadi apa yang mau ditanyakan lagi? Tadi mau nanya nih, gue nih, mau nih. Tadi kan kata lu kan ilmu pujon itu kan turun temurun tuh. Ya. Bisa dibilang ya kayak keluarga juga kan. Orang kayak kita bisa nggak sih mempelajari ilmu itu? Kan kita kan di misalnya kayak keluarga kita atau leluhur kita nggak ada mempunyai ilmu kayak gitu. Orang biasa atau orang yang pengen belajar bisa nggak tuh punya ilmu kayak gitu? Sebenarnya kalau dibilang bisa, semua orang bisa mempelajari ilmu. Oh jadi bisa itu walaupun Bisa. nggak ada garis keturunan dari Iya. orang yang punya ilmu itu tetap bisa mempelajari. Namun, apakah si keluarga pemilik ilmu ini mau menurunkan
ke orang yang ibaratnya bukan siapa-siapanya? Itu kan pertanyaannya, balik lagi. Iya. Jadi tapi emang ada beberapa ilmu yang hanya diturunkan turun temurun. Jadi ilmu yang apabila diturunkan ke orang lain itu nggak bisa. Begitu juga pujon. Mungkin ada beberapa keluarga yang mungkin bisa, ada yang mungkin bilang tidak bisa. Balik lagi ke kepercayaannya dan jenis ritualnya atau jenis ilmunya atau energinya seperti apa atau perjanjiannya bagaimana. Tapi berarti yang di fenomena yang wanita di Cianjur itu bisa dibilang nggak mungkin lah ilmu pujon ya, karena kelangkaan ilmu pujon itu sendiri susah gitu, orang yang menggunakan juga jarang gitu kan. Sebenarnya orang yang menggunakan jarang. Yang bisa dibilang itu tidak mungkin itu mungkin karena kebanyakan bagi ya. Saya bukan diibaratkan hampir tidak mungkin, bukan berarti tidak mungkin mutlak. Iya. Jadi hampir sedikit sekali kasus terjadi salah rahim. Biasanya bayi ini dampaknya atau terdamparnya di alam gaib. Gitu ya. Jadi bukan misalnya kita mau ngirim dari rahim A ke B, karena salah malah jadi A ke C. Karena yang setahu saya juga ilmu pujon ini bahkan golongan darah pun ditentukan. Oh gitu. Nah, jadi orang yang beda golongan darah atau bagaimana hitungannya saya juga kurang paham. Itu tidak bisa main sembarangan. Jadi emang sangat rumit. Berarti harus sama golongan darah. Nah itu balik lagi karena saya juga bukan pelaku pujon, hanya mengetahui sedikit dari ilmu pujon ini, karena ilmu pujon ini kan masuk ilmu yang langka. Jadi itu mungkin yang saya bilang masalah golongan darah itu mungkin hanya salah satu faktornya. Entah hitungannya bagaimana atau pertimbangan bagaimana saya kurang paham. Karena mungkin yang bisa menjawab pertanyaan pujon ini secara detail adalah si pengaplikasi atau si empunya ilmu tersebut. Itu ritualnya kayak gimana itu, tahu nggak? Saya untuk ritualnya mungkin saya tidak tahu karena ilmu ini pun langka. Langka. Proses ritualnya itu Apakah perlu tumbal gitu buat ilmu pujon begitu? Tumbal Buat mentransfer janinnya itu apakah perlu tumbal? ya mungkin yang namanya kita menyuruh jin kan. Mungkin ada perjanjian. Iya, perjanjian. Cuma untuk perjanjian apa dengan apa atau tumbalnya apa, saya kurang tahu. Karena ya bisa kembali lagi kita bilang ilmu pujon ini langka. Jarang, saya pun belum pernah menemui orang yang memiliki ilmu pujon ini. Karena ilmu pujon ini ilmu kuno yang tidak ada kitabnya dan diwariskan secara turun temurun. Berarti untuk saat ini jarang sekali orang yang bisa memiliki ilmu pujon seperti itu ya? Jarang, amat jarang. Makanya fenomena ini pun mengembarkan. Iya, pasti mengembarkan lah. Mengembarkan. Apalagi fenomena yang tiba-tiba bayi hilang dalam kandungan. Nah iya tuh, secara medis juga ada tuh tiba-tiba. Namanya apa tuh ya? Pokoknya namanya aneh tuh. Jadi ada seorang wanita yang membesar gitu, tiba-tiba dicek kandungannya itu, kandungan bayinya tuh nggak ada, tapi kondisi badannya itu masih kayak orang hamil, hanya plasenta darah sama ketuban. Itu juga ada tuh ilmu yang menghilangkan bayi buat tumbal atau kayak gimana. Sebenarnya itu ilmu pujon juga atau bukan sih itu? Sebenarnya begini, kadang-kadang persepsi orang salah ya. Dalam arti ada kekeliruan persepsi di sini. Saya tidak bilang itu ilmu pujon atau bukan ilmu pujon. Karena ilmu pujon ini ya karena keterbatasan informasi yang saya punya dan pengalaman yang saya punya, patokannya seperti ini aja. Ilmu pujon itu ilmu yang memindahkan janin antara dua orang yang bersepakat. Biasa Biasa ya. biasa Sesuatu nih ya. Tenang. senggol itu. Senggol. Jadi nggak semua hal itu dikaitkan sebagai mistis ya. Iya.
Baik. Jadi ya itu saya bilang ilmu pujon itu pada intinya adalah ilmu memindahkan janin dari satu rahim ke rahim yang lain dengan kesepakatan dua belah pihak. Di luar itu mungkin kita bisa bilang itu pujon atau itu bukan pujon. Oh gitu, jadi tuh nggak bayi yang hilang nggak melulu itu pujon ya? Dan bayi yang datang tiba-tiba belum tentu itu pujon. Karena ilmu pujon ini ya karena sedikitan informasi yang beredar di masyarakat, informasi yang kita dapat, informasi dari si pemilik ilmunya itu sangat bisa dibilang sangat minim, sedikit sekali. Nih kan kalau tahu sendiri kan di beritanya reaksinya dari orang yang hamil itu kan ada sesuatu yang masuk dari kemaluannya. Iya. Ilmu pujon itu reaksinya atau sama semua gitu atau ada reaksi lain buat si penerima bayi yang tiba nyasar atau orang yang menginginkan bayi terus reaksinya dia hamilnya ada sesuatu atau nggak ada rasa apa-apa? Setahu saya informasi yang pernah saya baca ada artikel menyebutkan bahwa si penerima bayi tersebut ini pun si perempuannya maksudnya harus menyebutkan mantra-mantra tertentu untuk menerima transferan bayi itu. Jadi yang saya bilang hampir tidak mungkin ada bayi nyasar. Ya tidak mungkin. Ya maksudnya reaksi dari si wanita ini nih yang tiba-tiba melahirkan. Kalau itu saya atau ada sesuatu masuk dari kemaluannya atau dia cuma sakit perut. Kalau itu saya masih tidak bisa menjawab karena saya pun belum pernah menyaksikan reaksinya kayak gimana. Reaksinya bagaimana? Di sekarang seperti ini aja kita pun susah menemukan siapa pemilik ilmu pujon ini. Apakah masih ada? Apakah cuma fenomena medis yang kadang dikaitkan dengan supranatural? Iya sih, tapi yang gue bingungin ya, si wanita ini kan si yang dari Cianjur ini kan dia melahirkan hampir katanya 15 menit. Kalau dia emang bukan pujon, masa dia nggak tahu kalau dia itu hamil? Apa dia cuma menyebut itu lemak? Gimana ya? Masa dia bilang gitu? Dia kan kalau emang ini bukan ilmu goib, pasti dia kan ada pembesaran perut dong selama 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kan kelihatan tuh. Masa dia nggak sadar sih kalau dia hamil deh? Apakah nggak ada reaksi gitu? Gimana? Nah, kita balik lagi. Bingung dia. Sebenarnya reaksi antara orang hamil dan tidak hamil tuh bisa dibilang ada dua reaksi ya. Hamil yang pertama kan ada orang hamil, perempuan hamil itu ada perbedaan hormon sih. Iya. Ada yang menunjukkan perubahan tubuh, ada yang menunjukkan perubahan sikap. Mungkin dia merasa badan dia tidak pernah menjaga pola makannya, jarang olahraga, jadi dia merasa badan dia besar, dianggap memang karena kurang sehat gaya hidupnya, padahal dia hamil. Jadi kita tidak tahu, balik lagi ke situ. Kalau untuk yang buat ilmu pujon ini, reaksi yang buat si perempuan ini yang minta buat ditransfer janinnya itu reaksinya seperti apa? Nah, itu pertanyaan tadi sudah saudara Rama tanyain. Saya bilang karena saya tidak kekurangan minim informasi mengenai itu, tidak pernah melihat langsung atau bahkan mengetahui siapa pemilik ilmu pujon, siapa yang punya, saya tidak bisa menjawab daripada ada simpang siur. Oh iya. Ya mungkin yang saya jelaskan di sini, mungkin yang saya tahu, yang saya dapat informasinya, entah itu dari teman-teman yang mengerti hal-hal gaib atau itu kita baca dari artikel-artikel yang kita jelaskan di sini ya itu. Tapi gue masih bingung aja tuh dia. Ya sebenarnya sih gunting, bucin itu ada bayi pasti perut besar dong. Masa nggak sadar sih? ya sama halnya seperti anak SMA kalau hamil di luar nikah. Iya, Dia kan pasti menyembunyikan. Sebulan 2 bulan pasti kan dia kan sadar dia intinya Ya, cuman kan orang lain tidak sadar. Sadar ya dia hamil. Tidak Sebenarnya sadar. orang hamil ada sadar. Dilihat dari dia masa haid, setiap perempuan kan pasti ada haid setiap sebulan sekali. Mungkin kalau mereka mikirnya kalau mereka nggak pada waktunya haid, mungkin mereka mikirnya wah ini ada apa dalam diri gua gitu. Mungkin mereka itu pasti ada.
ada reaksi seperti itu. Berarti bisa dikemungkinan si wanita ini menyembunyikan kalau dia hamil, karena yang gue tahu nih si wanita ini janda. Mungkin dia malu dan dia menyembunyikan. Nah, pas tiba waktunya melahirkan, si wanita ini baru keluar dari rumahnya atau apa? Dan mengaku Bisa. hanya Kemungkinan gua nih. ya, dan mengaku hanya mengalami masa kehamilan 15 menit. Nah, Seperti itu. jadi dia bersembunyi dari tetangganya atau dari siapapun Buat nutupin itu Iya, semua. setahu gua, menurut gua nih kayak gitu. Tapi kalau membahas tentang yang pujon yang langka ini, kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya gimana ya, udah abad 21 teknologi berkembang pesat, tapi nggak ngaruh sih teknologi ya, main gituan. Orang Jawa, orang kampung masih juga pakai kayak gituan. Ya, bisa dibilang orang-orang yang masih percaya. Iya, orang yang percaya pasti masih pakai kayak gituan ya. Sama halnya kayak saudara Michael kan pakai lu susuk percaya? gitu. Gua Ada percaya kan? nggak percaya soal begitu. Nggak percaya lo ya? Iya. Karena nggak masuk dalam sense ya, nggak bisa Iya. dibuktikan. Ya mungkin nanti Belum masuk logika. Iya, ya mungkin nanti video-video selanjutnya atau pas saat kita membahas selanjutnya harus ada uji nyali yang buat bikin saudara Iya, Michael percaya gitu. saudara nih, gua suka nih tantangan ini. Dia kayaknya kita Sepertinya saya tidak bisa ikut campur tuh. Karena kan Anda tidak percaya. biar tahu ya gimana. Iya, Biar maksudnya percaya. senangnya biar merasakan dan meyakini kalau yang gaib itu ada. Sebenarnya dia bukan dia nggak percaya, dia percaya karena belum melihat, jadi dia belum sepenuhnya terpercaya. Nah, iya itu maksud saya. Terkadang ada apa yang Anda lihat belum tentu itu yang Anda percaya gitu. Iya juga sih mah. Nanti kalau balik lagi ya, kalau ngebahas ilmu pujon kayak gini ya, dukun-dukun yang zaman dulu itu kan pasti dia mengetahui bagaimana cara dia transfer ke bayi ke jadi ke orang lain. Nah, yang gue bingungin ya, kalau tiba-tiba nih ya, orang zaman dulu dia menerima bayi karena dia salah nih ya. Apakah orang dulu kan ngerti nih pujon nih, apakah orang dulu itu juga datang ke dukun gitu buat ngebalikin bayinya gitu, bisa nggak? Maksudnya orang ilmu pujon lain gitu ngebalikin bayinya. Iya, Jadi ini bayi Iya. dasar nih. iya, iya. Nah, orang yang menerima ini dia tahu kalau dia bukan mau terima di bayi. Nah, akhirnya ke dukun, nah orang dukun ini juga bedain itu bisa tuh. Iya, balik lagi kan saya syarat dari ilmu bikin tadi. Sepakatan dua pihak. Jadi yang nyasar nih, orang nyasar nih. Iya, makanya saya bilang, Kedukun iya, nih. iya. Makanya saya bilang dari artikel yang pernah saya baca, hampir tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Mungkin ada beberapa kejadian, cuman kan kita tidak bisa membedakan itu karena hal gaib ini kan tidak terlihat dengan kasat mata, Betul. gitu kan. Cuman setahu saya nih, kita ngomong wujud-wujud ini emang dulu sebelum kasus yang di Cianjur ini sempat ada beberapa kasus viral. Ada lagi selain ini? Ada lagi. Apa tuh? Cuman sepertinya saudara Michael lebih mengetahui kasus ini. Gimana? Iya, Kel. Lu lagi itu cerita lu gimana ceritanya? Yang Jadi gue dapat salah satu artikel nih ngejelasin kalau seorang paranormal asal sebutlah daerah inisial W ya kan, ngejelasin kalau ikut berkomentar tentang fenomena ini. Dia mengatakan kejadian hilangnya bayi di kandungan nyonya W Inisial lah. ya murni karena gaib. Dia mengatakan alasannya jelas karena melakukan pencurian janin secara fisik takkan mungkin bisa terjadi. Ya. Bisa merupakan guna-guna untuk tumbuh pesugihan atau mungkin untuk kesaktian ilmu hitam. Jadi dia menambahkan ritual pencurian atau pemindahan bayi dalam kandungan itu memang ada secara mistis. Meski demikian, tidak semua dukun atau paranormal bisa melakukan ritual pencurian janin di kandungan. Hanya dukun tertentu yang mau melakukan ritual itu karena bayi yang diambil dipastikan meninggal. Kalau kejadian bayi hilang langsung digelar ritual, kemungkinan bayi akan bisa kembali dengan selamat. Namun kalau tidak ada ritual sama sekali, kemungkinannya ia hilang. Kan? Menurut paranormal itu, ritual pindah janin ini merupakan solusi alternatif mendapatkan kekayaan dan ilmu hitam. Selain itu, ritual pindah janin sering dilakukan bagi pasangan suami istri yang belum punya anak.
Ritual pindah janin juga bisa dipindahkan kepada orang-orang yang mendambakan anak asal seperti yang Mas Mus bilang, adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kan? Seperti diberitakan, bayi berusia 9 bulan yang dikandung tiba-tiba menghilang secara misterius saat dia bangun tidur. Tak ada darah yang keluar dari tubuhnya setetes pun. Padahal hari perkiraan lahir bayi ini sekitar akhir bulan Mei ini. Kasus ini heboh. Jadi saat korban lapor polisi pada Selasa lalu, korban mengaku sebelumnya bermimpi didatangi sosok misterius yang mengatakan ingin meminta bayinya. Saat bangun tidur, dia mendapati perutnya yang semula hamil 9 bulan sudah mengempis. Usai diperiksa medis, bayi dalam kandungnya diketahui sudah hilang. Gitu ya. Tadi gue mau nanya tuh, lu kali tahu lu ya, mungkin lu tahu nih. Tadi kan ada yang bilang, tadi kan artikel yang dibacain si Michael tadi kan pengambilan bayi buat tumbal. Nah itu maksudnya pujon bukan tuh? Ini kan pengambilan, pemindahan, beda dong. Iya beda. Itu kalau lu tahu apa sih tuh? Mungkin jatuhnya Apa ya? tumbal pesugihan jatuhnya. Seperti berita tadi disebutkan kan, kalau yang menambahkan bayi itu kan harus ada kesepakatan dari dua belah pihak. Sedangkan yang tiba-tiba hilang atau pencurian itu, menurut paranormal yang di artikel yang saudara L sebutkan tadi, kemungkinan sebagai tumbal atau sebagai tumbal untuk pesugihan dalam arti kekayaan. Ada juga tumbal untuk mencari kesaktian, kekuatan tertentu. Jadi menurut saya sih kasus ini lebih ke arah pesugihan atau mencari kekuatan, bukan pujon. Cuman kalau untuk komentar lebih lanjut atau komentar saya sih seperti itu ya. Cuman mungkin saudara Ram bisa menjelaskan komentarnya bagaimana mengenai kasus saudara Michael ini. Aduh, gua sebagai Ramai sekali ya, ada gue sebagai orang yang nggak ngerti tentang ilmu spiritual ya, Masih awam lah ya. masih awam. Menurut gue kasusnya si Michael tadi itu di dalam medis juga ada, tiba-tiba kehilangan bayi itu bukan kehilangan, jadi hamil anggur. Iya benar, hamil anggur kalau kata orang medis, atau hamil semu. Kayak gitu ya. Tapi secara itu juga begitu sih. kalau 9 bulan hamil semua kayaknya tidak masuk akal. Nah itu baru tumbal. 9 bulan hamil semua tidak masuk akal itu. Oh itu debatnya di dalam kameranya tadi. Ini udah diudahin udah lama. Mungkin karena udah lama kan, udah hampir setengah jam, nanti yang nonton bosen juga kan. Karena ngeliat muka-muka modal seadanya, iya kan. Oke, udah kita sudahin video ini buat kali ini. Jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Oke, dadah. Bye. So, Bye.